Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang teori Edward James Stallman. Apa sih teori Edward James Stallman ini? Sebelum memasuki materi, mari kita perkenalkan anggota dari kelompok 3 terlebih dahulu. Yang pertama ada Ika Febi Setiawardani sebagai penyaji dan Devi Kurniawati sebagai penyaji. Yang selanjutnya ada Irma Surya Afriani sebagai penyaji dan Angga Dwita Desi sebagai penyaji. Selanjutnya ada saya sendiri Nur Hidayah sebagai moderator dan Zahra Imamah sebagai penyaji. Sebelumnya, mari kita ketahui biodata singkat dari Bapak Edward James Stallman. Beliau lahir pada tanggal 14 April 1886 di Newton, Massachusetts, dan meninggal pada tanggal 19 November 1959 di Berkeley, California. Beliau meraih gelar B.S. dari Massachusetts Institute of Technology di bidang elektrokimia pada tahun 1911, gelar MA pada tahun 1912, dan PhD pada tahun 1915 diperoleh dari Harvard University untuk bidang psikologi. Saat masih menjadi mahasiswa di Harvard, Bapak Stallman pergi ke Jerman dan bekerja sebentar bersama Kafka. Pada video kali ini, kita akan membahas 5 pokok pembahasan, yaitu yang pertama, behaviorisme purposif, yang kedua, percobaan Stallman, yang ketiga, konsep teori Stallman, yang keempat, 6 jenis belajar, dan yang terakhir adalah pendidikan menurut pendapat Stallman. Selanjutnya, untuk pembahasan dari materi tersebut akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Pembahasan mengenai behaviorisme purposif, Edward Stallman memulai teori belajarnya dari Gestalt, yang mengemukakan bahwa belajar pada dasarnya adalah proses menemukan hal-hal tertentu dalam lingkungannya. Edward Stallman mengemukakan bahwa teori behaviorisme yang mencakup segi positif dari konsep behaviorisme dan kognitif. Stallman berpendapat bahwa melalui perilaku bertujuan, proses belajar bukanlah sesuai situasi yang dapat diamati semuanya. Tetapi, pusat nyata dari belajar terdiri dari operasi kognitif yang berpusat. Organisme melakukan eksplorasi, kemudian terjadi peristiwa 1, lalu peristiwa 2, dan seterusnya. Stallman melakukan percobaan dengan menggunakan seekor tikus dan labirin yang diberi umpan kuaci. Stallman dikenal dengan teori belajar latennya yang menyatakan bahwa belajar terjadi bahkan jika tidak ada imbalan. Hal ini dapat dilihat dari percobaan tikus berikut. Percobaan di mana tikus dilatih untuk keluar dari labirin tanpa mendapatkan hadiah. Pada hari pertama, tikus menelusuri labirin tanpa diberi hadiah dan dapat berhasil keluar dari labirin tersebut dalam waktu beberapa menit. Keesokan harinya, tikus diperkenalkan hadiah berupa kuaci, dan setelah diperkenalkan hadiah kuaci tersebut, tikus dapat melewati labirin dengan waktu yang lebih cepat daripada saat tidak diberi hadiah. Ini membuktikan bahwa setelah diperkenalkan hadiah, tikus tersebut akan melewati labirin lebih cepat agar bisa mendapatkan hadiah. 6 konsep teori belajar yang dikemukakan oleh Stallman. Yang pertama, konfirmasi versus reinforcement. Stallman menganggap konsep penguatan tidak penting sebagai variabel belajar, tetapi ada kemiripan antara apa yang dinamakan Stallman sebagai konfirmasi dengan apa yang oleh behavioris dinamakan penguatan. Selama pengembangan peta kognitif, ekspektasi dipakai oleh organisme. Ekspektasi adalah perkiraan tentang apa yang akan muncul. Yang kedua yaitu vicarious trial and error. Stallman mencatat karakteristik seekor tikus dalam jalur teka-teki yang digunakannya untuk mendukung interpretasi kognitif terhadap belajar. Tikus sering berhenti di satu titik dan tampak seolah-olah sedang memikirkan jalur alternatif yang tersedia. Tindakan berhenti sejenak dan melihat-lihat ini oleh Stallman dinamakan vicarious trial and error. Jadi tikus tidak mencoba suatu respon lebih dahulu dan kemudian mencoba respon lainnya sampai solusi didapat. Tetapi tikus melakukan pengujian pendekatan yang berbeda-beda secara kognitif, bukan secara behavioral, dengan menggunakan cara vicarious trial and error atau uji coba dengan pengganti.
Yang ketiga yaitu learning versus performance. Performance dapat dianggap sebagai penerjemahan belajar dalam perilaku. Perbedaan antara belajar dan performance ini penting bagi Tolman. Menurut Tolman, kita tahu banyak hal tentang lingkungan kita, namun hanya bertindak berdasarkan informasi ini ketika kita membutuhkannya. Seperti telah dikemukakan, pengetahuan ini yang berasal dari pengujian realitas tetap tersimpan sampai ia dibutuhkan. Dalam keadaan membutuhkan, organisme menggunakan hal-hal yang telah dipelajari melalui pengujian realitas untuk mendekatkannya pada hal-hal yang akan memenuhi kebutuhan. Misalnya, mungkin ada 2 sumber air minum di rumah Anda, dan Anda mungkin melewatinya berkali-kali tanpa berhenti untuk minum. Tetapi jika Anda haus, Anda hanya akan berjalan menuju salah satu di antara keduanya dan mengambil minum. Anda tahu cara menemukan sumber air minum, tetapi Anda tidak selalu menerjemahkan pengetahuan ini ke dalam perilaku kecuali Anda kehausan. Poin selanjutnya yakni Latin learning. Latin learning atau disebut dengan belajar Latin adalah hasil suatu pembelajaran dan mungkin hasil belajar akan tetap disimpan dalam jangka waktu yang lama sebelum ia dimunculkan dalam bentuk perilaku. Konsep belajar Latin sangat penting bagi Tolman dan dia menganggap dirinya telah berhasil menunjukkan eksistensinya. Poin selanjutnya yakni belajar ruang versus belajar respon. Tolman berpendapat bahwa hewan belajar di mana sesuatu itu berada. Sedangkan teoretisi SR berpendapat bahwa hewan mempelajari respons spesifik dan stimulasi spesifik. Selanjutnya yakni reinforcement expectancy. Menurut Tolman, ketika kita belajar, kita mengetahui tempat sesuatu. Dalam situasi pemecahan masalah, kita belajar memperkirakan kejadian tertentu akan muncul mengikuti kejadian lainnya. Hewan memperkirakan bahwa jika ia pergi ke suatu tempat, ia akan menemukan penguat tertentu. Teoretisi SR memperkirakan bahwa perubahan penguat dalam situasi belajar tidak akan mengganggu perilaku selama kuantitas penguatan tidak berubah drastis. Tetapi, Tolman memperkirakan bahwa jika penguat diubah, perilaku akan terganggu karena dalam reinforcement expectancy atau disebut dengan ekspektasi penguatan, penguat tertentu akan menjadi bagian dari yang diharapkan. 6 jenis belajar menurut Tolman. 6 jenis belajar. Yang pertama, kateksis atau jamak adalah tendensi belajar untuk mengasosiasikan objek tertentu dengan keadaan dorongan tertentu. Misalnya, ada makanan tertentu untuk memuaskan dorongan lapar dari seseorang yang tinggal di suatu negara. Orang yang tinggal di daerah di mana biasanya makan ikan sudah menjadi kebiasaan cenderung akan mencari ikan untuk menghilangkan laparnya. Orang-orang ini mungkin tidak menyukai daging sapi atau spaghetti, karena menurut mereka makanan itu tidak diasosiasikan dengan pemuasan dorongan rasa lapar. Yang kedua, equivalence belief atau keyakinan ekuivalen adalah ketika subtujuan memiliki efek yang sama dengan tujuan itu sendiri. Tolman menganggap bahwa jenis belajar ini lebih berkaitan dengan dorongan sosial ketimbang dorongan fisiologis. Dia memberi contoh, selama dapat ditunjukkan bahwa dengan penerimaan nilai tinggi akan terjadi reduksi temporer dalam kebutuhan siswa untuk disukai dan diterima orang lain meski dia tidak memberitahukan nilainya kepada orang lain. Maka kita punya bukti adanya keyakinan ekuivalensi. Nilai A karenanya akan diterima olehnya sebagai sama dengan ekuivalen, penerimaan, dan rasa suka. Yang ketiga, field expectancies atau ekspektasi medan berkembang dengan cara yang serupa dengan perkembangan peta kognitif. Organisme belajar bahwa sesuatu akan menimbulkan sesuatu yang lain. Setelah melihat isyarat tertentu, misalnya, ia akan berharap isyarat lain akan muncul. Pengetahuan umum tentang lingkungan ini digunakan untuk menjelaskan belajar Latin.
lenyapkan Latin, belajar ruang, dan penggunaan jalan pintas. Ini bukan belajar SR, tetapi SS atau isyarat-isyarat, yakni ketika hewan melihat satu isyarat, ia belajar untuk mengharapkan isyarat lain terjadi. Satu-satunya penguatan yang dibutuhkan untuk jenis belajar ini adalah konfirmasi hipotesis. Mode medan kognisi jenis belajar yang kurang diyakini oleh Tolman adalah field cognition mode atau mode medan kognisi, yakni strategi suatu cara untuk menangani situasi pemecahan masalah yang akan dicoba pada situasi yang sama pada masa akan datang. Jadi, mode medan kognisi yang efektif atau strategi pemecahan masalah yang efektif ditransfer ke problem terkait. Dengan cara itu, mereka sama dengan kesiapan, cara, tujuan, atau keyakinan, yang juga ditransfer ke situasi yang sama. Selanjutnya adalah drive discrimination atau diskriminasi dorongan. Berarti bahwa organisme dapat menentukan keadaan dorongan mereka sendiri, dan karenanya dapat merespon dengan benar. Misalnya, ditemukan bahwa hewan dapat dilatih untuk berbelok ke suatu arah dalam jalur teka-teki berbentuk T apabila mereka lapar dan ke arah lain apabila mereka haus. Selanjutnya, pola motor atau motor pattern merupakan suatu usaha untuk memecahkan sebuah masalah. Tolman menunjukkan bahwa teorinya sebagian besar itu terkait dengan ide asosiasi, bukan terkait dengan ide yang berhubungan dengan perilaku. Tolman menerima interpretasi Guthrie tentang bagaimana respon bisa menjadi hubungan dengan stimuli. Ada 3 pendapat Tolman mengenai pendidikan. Yang pertama, belajar bukan hanya soal memberi respon atau strategi yang benar, tetapi juga menghilangkan respon atau strategi yang salah. Tolman dan teoritisi Gestalt akan mendukung diskusi kelompok-kelompok kecil dalam kelas. Yang penting, buat murid adalah punya kesempatan, secara individual atau sebagai anggota kelompok, untuk menguji ide-idenya secara memadai. Hipotesis atau strategi yang efektif dalam memecahkan problem akan dipertahankan oleh siswa. Guru bertindak sebagai konsultan yang membantu siswa dalam menjelaskan dan mengkonfirmasi atau menolak hipotesis. Yang kedua, siswa semestinya dihadapkan pada topik dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Proses ini akan memungkinkan siswa untuk mengembangkan peta kognitif yang akan dipakai untuk menjawab pertanyaan tentang topik tertentu dan topik lainnya. Yang ketiga yaitu belajar terjadi secara konstan. Siswa seperti orang lainnya berusaha mengembangkan ekspektasi atau keyakinan yang sesuai dengan kenyataan. Dari penjelasan dari teori Edward James Tolman tersebut, semoga apa yang kita sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.